Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Nasyida Alfia dari 11 Teknik Komputer dan Jaringan SMK Negeri 2 Banjarmasin. Di sini saya akan menunjukkan membuat Dynamic Routing OSPF menggunakan Cisco Packet Tracer. Pertama-tama kalian harus mempunyai Cisco Packet Tracer-nya terlebih dahulu. Cisco Packet Tracer-nya bisa kalian temukan di Google kesayangan kita semua. Inilah beranda dari Cisco Packet Tracer. Selanjutnya kita akan membuat topologinya. Baiklah, saya akan membuat topologinya. Di sini saya akan menggunakan router dengan seri 2811. Kita susun terlebih dahulu. Lalu switch dengan seri 2960. Dan 2 buah PC sebagai klien. Setelah itu kita ubah namanya masing-masing. Sini saya akan menggunakan nama panggilan saya. R di sini singkatan dari router. Nama switchnya pun kita ubah juga. So di sini artinya switch. Setelah itu kita akan menghubungkannya satu sama lain menggunakan 2 buah kabel. Yang pertama, kita menggunakan kabel cross untuk menghubungkan routernya. Menggunakan kabel cross untuk menghubungkan router yang satunya lagi. Setelah itu kita akan menghubungkan router dengan switch dengan menggunakan kabel stripe. Kita hubungkan. Setelah itu kita akan menghubungkan switch dengan PC dengan menggunakan kabel stripe juga. Setelah itu kita melakukan hal yang sama yang di sini menggunakan kabel stripe. Setelah itu kita akan mengkonfigurasinya, tekan routernya dan kita pergi ke pengaturan CLI. Lalu kita konfigurasinya. Sini kita ketikkan no, terus kita ketikkan enable atau end doang, ketikkan konfigurasi terminal atau conf. Setelah itu kita ubah namanya. Setelah itu kita ketikkan int f0/0. Lalu kita ketikkan IP address-nya, IP address atau IP add 111.11.1.1. Subnet max-nya yaitu 255.255.255.0. Terus kita no sh atau no shutdown. Kita exit, enter lagi dan kita ketikkan exit. Setelah itu kita ketikkan int f0/1. Setelah itu kita masukkan IP address-nya 192.168.0.254.
subnet maxnya 255.255.250. Lalu kita 0 shutdown lagi, 0 SH. Setelah itu kita ketikkan router OSP F1. Networknya network 111.111.1.0, subnet maxnya 0.0.0.255 area 0. Satu lagi network 192.168.0.0, subnet maxnya 0.0.0.255 area 0. Lalu kita exit di end. Lalu kita akan mengecekkannya apakah berhasil atau tidak. Mengetikkan show IP router, show IP root. Satu lagi show IP protocol. Kalau tampilannya seperti ini berarti sudah berhasil. Kita pergi ke router kedua, melakukan hal yang sama, cuma berbeda IP address-nya. Kita enable konfigurasi terminal, host name baru INT F0/0. Lalu kita ketikkan IP address-nya, IP address 111.111.111.2, subnet maxnya 255.255.255.0. baru kita no shutdown, no SH, no exit. Lalu kita ketikkan INT F0/1, masukkan IP address-nya, IP address 112.168.112.1 tuh subnet maxnya 255.255.255.0. kita enter, lalu no shutdown lagi, no SH. Setelah itu kita ketikkan router OSP F1, enter, ketikkan networknya 111.111.0, subnet maxnya 0.0.0.255 area 0. Satu lagi networknya network 112.112.1 kita ketikkan, maaf di sini ada sedikit kesalahan, network 112. Tunggu. Iya. 255 area 0. Satu lagi
112.112.0. Subnet maksnya 0.0.0.255 area 0. Kita enter, lalu kita exit. Nah, kita di end. Setelah itu kita akan mengeceknya. Enter lagi. Mengeceknya dengan cara mengetikkan show IP router root. Satu lagi show IP protocol. Kalau sudah seperti ini berarti sudah berhasil juga. Kita pergi ke router yang terakhir atau router yang ketiga. Kita melakukan hal yang sama. Ketikkan enable konfigurasi terminal, lalu hostname nya R3. Baru kita masuk int f0/0. Baru kita masukkan IP address-nya, IP add 112.168.112.2. Subnet masknya 255.255.255.0. no shutdown, terus kita exit. Lalu kita masuk lagi ke int f0/1, masuk IP address-nya lagi, IP address add itu 115.168.100.100.254. Subnet maksnya 255.255.255.0. Shutdown lagi, baru kita masuk ke router OSP F1 network 112.112.112.0. Subnet namanya 0.0.0.255 area 0. Satu lagi network 192.168.100.0. baru 0.0.0.255 area 0. Kita akan mengeceknya. Kita exit dulu. Lalu setelah itu kita mengecekkannya, yaitu mengetikkan show IP root, dan satu lagi show IP protocol. Nah, itu berhasil juga di root ketiga. Setelah itu kita kembali ke router pertama. Kita akan mengeceknya apakah berhasil atau tidak, apakah terhubung atau tidak. Kita akan mengetikkan show IP OSP F network. Satu lagi show IP OSP F database. Berarti di router pertama sudah terhubung dengan router 1 dan
ketiga. Setelah itu kita lihat di router kedua apakah terhubung juga. Kita lakukan hal yang tadi, yaitu show IP OSP app netboard. Satu lagi show IP OSP app database. Kalau tampilan seperti ini berarti terhubung juga di router kedua, dan yang terakhir router ketiga. Setelah kita akan mengecek yang di router ketiganya, yaitu kita mengetikkan show IP OSP app network. Dan satu lagi show IP OSP app database. Kalau bilang begini berarti sudah berhasil. Itu kita akan melakukan pengujian sebelum itu kita akan melakukan konfigurasi di PC-nya terlebih dahulu. Caranya, klik PC-nya, kemudian kita ke desktop, IP konfigurasi, lalu kita IP address-nya kita ketikkan, yaitu 192.168.0.23. Kita enter. Subnet mask-nya akan terisi sendiri, lalu default gateway-nya kita akan ketikkan, yaitu 192.168.0.254. Kita enter, lalu ke PC satunya kita pergi ke desktop, terus ke IP configuration, lalu IP address-nya yaitu 192.168.100.23. Kita enter, subnet mask-nya akan terisi sendiri. Default gateway-nya kita isikan 192.168.100.254. Kita enter. Setelah itu kita melakukan pengujian, kita pilih icon seperti SMS seperti ini, lalu kita kirimkan pesan ke router apakah berhasil. Ternyata di sebelah pojok sini terdapat tulisan successful atau berhasil. Lalu dari PC ke PC apakah berhasil juga? Oh, ternyata berhasil juga. Nah, begitu cara pengecekannya. Sekian video kali ini, saya izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.